Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tabiru ya ulil albab wa kunu fima bainakum ikhwana wasilul arham wa aslihu dhata bainikum wa'lamu anna allaha syahidun ala ma fa'altum. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال عز من قائل في آية أخرى مثل الذين يتخذون من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Sidang jamaah rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita mengambil ibrah dari kehidupan, sehingga dengan ibrah ini menjadi pelajaran dan mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ibrah dan perumpamaan dalam melihat kehidupan hanya mampu diambil oleh orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang melimpah kepada kita umat Islam, kesatuan pandangan dan pemikiran, walaupun jalan yang berbeda-beda untuk meraih kemenangan dan keberkahan tersebut, serta kemuliaan hidup di dunia dan akhirat dengan selawat yang kita lantunkan dan panjatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah rahimakumullah. Di dalam Islam tidak hanya persoalan-persoalan yang besar dan tangguh yang diminta kepada kita untuk kita lakukan. Bahkan tidak sedikit di dalam agama ini untuk melakukan hal-hal yang kecil, di mana perhatian kita penuh terhadap hal-hal yang kecil tersebut, karena hal-hal yang kecil itu akan membawa kepada sesuatu yang besar dan agung. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan-perumpamaan, yang perumpamaan itu diambil dari hal yang kecil, dan ini adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dipertanyakan kepadanya, apalagi untuk meminta pertanggungjawabannya terhadap keputusan, keinginan,
dan apa saja yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan, tindak tanduk dan aktivitas di dalam kehidupan duniawi ini, sekecil apapun itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebajikan walaupun itu secuil, dia akan melihat di kemudian hari balasan dari kebajikan itu. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, meskipun keburukan itu kecil, maka dia akan melihat pula akibat dari keburukan yang dia lakukan itu. Maka di dalam Al-Quran kita diberikan perumpamaan itu. Di surah Al-Hajj ayat 73 Allah berfirman sebagaimana telah khatib bacakan di awal tadi. Terjemahannya jemaah Jumat. Wahai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan kepada kalian, maka dengarkanlah perumpamaan itu. Sesungguhnya yang kalian seru selain Allah, mereka tidak mampu menciptakan seekor lalat sekalipun, meskipun mereka berkumpul untuk melakukannya. Dan sekiranya seekor lalat merampas makanan dari mereka atau sesuatu dari mereka, maka mereka tidak mampu untuk merebutnya kembali. Amat lemah yang meminta dan yang diminta kepadanya. Ketika turun ayat ini dan juga ayat yang satunya yang telah khatib bacakan di awal di dalam surah Al-Ankabut 41, sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung itu bagaikan seekor laba-laba yang membuat rumah. Sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahuinya. Turun ayat surat Al-Hajj 73, Al-Ankabut ayat 41, orang-orang Yahudi tertawa terbahak-bahak. Mereka mengejek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menghina Al-Quran. Mereka katakan tidaklah pantas sebuah kitab yang dideklarasikan sebagai kitab alam semesta, petunjuk untuk membicarakan hal yang sepele seperti membicarakan seekor lalat dan seekor laba-laba. Dia bukan nabi. Mereka tahu bahwa ini adalah kebenaran, tapi mereka membuat olok-olok terhadap Al-Quran dan Rasulullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat lainnya untuk memberikan jawaban terhadap sifat dan tabiat mereka. Allah katakan di ayat 26 surah Al-Baqarah, Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan terhadap seekor nyamuk, bahkan yang lebih kecil daripada nyamuk. Sesuatu yang berada di atas nyamuk yang lebih kecil dan lebih sepele menurut manusia, Allah tidak malu untuk menjadikannya sebagai perumpamaan. Hasilnya adalah orang-orang yang beriman mengatakan ini benar dari Allah. Orang-orang kafir
mereka berseru, berpesta pora. Mereka bersorak mengatakan, apa yang diinginkan oleh Allah dengan perumpamaan dengan nyamuk seperti ini atau yang sepele ini? Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang diberikan kesesatan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik, yang melakukan dosa-dosa besar. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam Islam sesuatu yang sepele memiliki tempat yang besar, meskipun sepele itu menurut manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharaja rajulun fara'a syajaratan qata'at tariqa faqala fi nafsihi la uhiyannaha hatta la yu'dhiyal muslimin fasyakara Allahu lahu faghafara lah. Seorang lelaki keluar dari rumah, berlintas di jalan, kemudian dia melihat sebatang dahan jatuh menimpa jalan tempat orang berlalu lalang. Lalu dia berkata kepada dirinya, aku akan pindahkan dahan ini sehingga dia tidak mengganggu orang-orang Islam yang melintas lewat dari jalan ini. Allah berterima kasih kepada orang ini dan diampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda dengan redaksi yang berbeda meskipun substansinya sama. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'at tariqa. Aku melihat seorang lelaki santai, senang, bolak-balik di dalam surga, disebabkan karena dia memindahkan sebatang dahan yang jatuh menimpa jalan. Dia senang di dalam surga hanya memindahkan sebatang dahan yang mengganggu orang-orang Islam untuk lalu lalang di jalan itu. Amal yang kecil yang mudah dilakukan. Dalam hadis yang lain, jamaah rahimakumullah, Nabi bersabda, man bana masjidan lillahi azza wa jalla walau kana bimafhasi qutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun masjid yang dibangunnya itu hanya sebesar sangkar burung, maka Allah telah membangun untuknya satu rumah di surga kelak. Allah katakan banallahu lahu, Rasulullah menyebutkan banallahu lahu. Pasti Allah membangun sebuah rumah untuknya di surga. Dan rumah di surga itu paling kurang adalah 10 kali lipat rumah terindah atau istana yang pernah dibangun oleh manusia di muka bumi ini. Bangun masjid sebesar sangkar burung, siapa bisa pakai? Masuk tidak bisa, sujud tidak bisa, ruku juga. Berdiri melaksanakan ibadah, hancur rumah itu. Berkumpul di sana untuk membuat majelis ilmu, apalagi mengumpulkan orang berjamaah semikian banyak, tidak mungkin. Tetapi maksudnya adalah Rasulullah hendak mengatakan bahwa sekecil apapun yang kadang-kadang manusia melihat tidak ada manfaat, di dalam Islam itu memberikan manfaat yang luar biasa. Tapi faktanya di lapangan sekarang kita dapat
melihat, dan kita tahu banyak di antara kita melakukan kebajikan yang sedikit, tapi banyak pula yang melihat bahwa yang sedikit itu adalah remeh-temeh, bahkan dihinakan. Siapa yang lalu lalang celengan untuk kebutuhan masjid, dia masukkan uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Bukankah itu sebesar sangkar burung? Tapi di sisi Allah, Allah balas satu rumah di surga. Hal yang kecil, saudara-saudara sekalian. Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan rendahkan sekecil apapun kebajikan itu. Walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Meskipun engkau jumpai saudaramu hanya dengan senyum. Jumpa teman, assalamualaikum. Sudah assalamualaikumnya perintah Islam, sebarkan salam, lalu wajah yang tersenyum, senyumnya tidak lebar-lebar, cuma sedikit. Jangan remeh-temehkan itu, kata Rasulullah. Apalagi menghinakannya. Susah jumpa sama dia, jangankan dia jabat tangan kita. Untuk melihat saja dia tidak mau. Kalaupun kita paksa untuk melihat dia, dia cuma tersenyum kecil, getir begitu. Itu tidak bisa pakai orangnya. Jangan remehkan. Karena sekecil apapun wajahnya yang memperlihatkan kesantunan adalah bagian dari Islam, dan Allah akan memberikan surga sebagai balasannya. Hadirin yang dirahmati Allah, seorang tetangga kedatangan makanan. Makanan itu berupa kaki kambing yang dibuat dan dijadikan sup. Datang ke rumah untuk diberikan kepada tetangga. Lalu tetangganya bertanya, apa isinya di dalam? Ini adalah kaki kambing yang saya sup, mungkin enak. Lalu dia bilang, enggaklah, saya kalau kaki kambing enggak mau, enggak. Agak enek makannya. Dia akan mengatakan demikian. Apalagi dari kejauhan sudah lihat bahwa tetangga itu mau antar, jangan, enggak usah. Ataupun kita pura-pura menerima, lalu sampai ke rumah kita akan mencemoohinya satu keluarga. Lihat tuh yang dia kasih, kita kasih enak-enak, yang dia balas seperti ini. Emang tidak bisa pakai itu orang. Kisah terjadi dalam hidup, tapi jauh hari Rasulullah sudah sampaikan, ya nisa al-muslimat, hai kaum perempuan dari orang-orang muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Jangan seorang tetangga hendak menjatuhkan dan meremehkan tetangga yang lain atau menganggap hina, walaupun yang diberikan itu adalah berupa kaki kambing yang tidak ada dagingnya. Ini pun kaki kambing diambil sama orang. Ada orang nyembelih kambing, kakinya dibuang, dibalut-balut sama kulit. Datang kita, pakai nebah kakinya, anak-anak pun untuk tatanau, bahkan lonjut. Habis kita ambil, ada 3 ekor, 12 potong, kita masak kasih ke tetangga. Tiba-tiba tetangga menganggap ini suatu yang remeh. Dalam Islam tidak boleh. Jemaah Jumat rahimakumullah, gunung yang tinggi besar asal mulanya adalah kerikil dan pasir yang tumbuh dari dalam bumi. Sedimen-sedimen. Kalau sudah besar, maka dia sulit untuk dihilangkan. Dosa-dosa kecil juga demikian. Kebajikan yang kecil mengantarkan kepada kebaikan yang besar. Kebaikan yang kecil akan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jemaah Jumat dewasa ini, umat Islam dalam keadaan rumit.
Mungkin ke depan, naudzubillah, kita harap pertolongan Allah, kita lebih rumit. Ada saja alasan yang memperumit umat Islam. Maka dari sekarang bersiap. Bersiap dengan amal soleh, bersiap dengan ketakwaan, bersiap bahwa Bahteranu harus dibuat. Bersiap melatih kekuatan daripada fisik. Bersiap selagi ada orang yang menempa besi. Karena ketika para penempa besi telah hilang, kita akan kelabakan untuk mencari bagaimana fungsi besi itu bisa dimaksimalkan. Para nabi dan rasul telah melakukan hal yang sekecil apapun untuk menjelaskannya kepada umat. Jemaah Jumat rahimakumullah, jangan lalai lagi dengan sesuatu yang melenakan. Narkoba dengan jenisnya yang termasuk yang besar seperti sabu-sabu, sekali kena kita sudah sulit untuk melepaskan diri. Buang. Jangan sibuk dengan video online. Jangan tinggalkan salat 5 waktu, hal yang besar. Dan jangan tinggalkan untuk menghias diri dengan akhlak yang kecil-kecil. Karena Allah akan melihat dengan kebajikan kita sejahteranya dunia, dan kita dibebaskan dari hal-hal yang rumit yang menyakitkan hari ini dalam segala sisi. Keagamaan kita kurang, pendidikan kita bodoh, kemudian dalam politik kita terjahili dan terjajah. Secara hukum ketidakadilan terus kita rasakan. Hari ini robah mindset kita. Menangislah kepada Allah semua, hai anak muda, hai generasi umat Islam yang akan membawa senyum dan mengukirnya di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وصلوا وسلموا على نبيكم فقد أمركم ربكم في محكم كتابه فقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي كرم الله وجهه وعن الصحابة والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وانصرنا على أعدائنا أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم وفقهنا في الدين وفهمنا فهم النبيين واجعلنا من ورثة الأنبياء والمرسلين اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان على أعدائك أعداء الدين
والإسرائيليين والصهيونيين والكافرين والمنافقين وعلى رؤساء الضالين يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين إلى طرق الثناء وأبعد عنهم طرق الضنا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.